Saya mau bertanya, kenapa kamu seperti ini menyeramkan sekali? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu guru ngaji yang mempunyai pondok pengajian sendiri gitu. Ada tempat yang khusus untuk ngaji gitu loh, Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi nih teman-teman? Baru selesai saya dan Mas kameramen nanganin ada satu jenazah yang sedang dizinahi oleh pemandi jenazah, teman-teman. Baru saya mau ngambil barang saya di gubuk mobil sekan di depan sini. Nah, saya mau ambil barang, ternyata ada perempuan lagi duduk, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo kita deketin. Kenapa duduk di mobil tim kita? Siapa kamu? Kami di sini capek, baru nanganin jenazah yang baru saja dibawa oleh keluarganya dan warga setempat. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Arwah dari jenazah tersebut? Allahu Akbar. Tapi kok kamu anggun sekali? Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Kamu adalah ustazah, seorang guru ngaji. Kenapa kamu seperti ini? Iya, jenazah kamu sedang urusin, tadi udah dibawa sama warga. Jadi nggak usah khawatir. Saya mau bertanya, kenapa kamu seperti ini menyeramkan sekali? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu guru ngaji yang mempunyai pondok pengajian sendiri gitu. Ada tempat yang khusus untuk ngaji gitu loh, Mas. Lalu siapa yang tega menghabisi kamu? Astagfirullahaladzim. Terus Allahu Akbar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tega sekali orang itu. Berarti astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata adalah si ibu ini kan itu seorang ustazah ya, teman-teman ya. Seorang guru ngaji lah ibaratnya ya, Mas ya. Tapi dia itu tidak meminta bayaran sepeser pun. Kan biasanya teman-teman ada tempat ngaji gitu ya yang mungkin 1 bulan 5.000 atau 10.000 ya buat uang kas lah gitu ya, Mas ya. Nantinya juga mungkin untuk dibelikan sapu ataupun ya alat-alat tulis seperti kapur-kapur gitu ya, Mas ya. Jadi si ibu itu tuh tidak meminta biaya apapun, tidak dipungut biaya. Dan yang membunuh dia adalah seorang guru ngaji juga, tapi cowok, teman-teman. Dan guru ngaji itu dipungut biaya. Intinya iri lah, teman-teman. Si ibu ini kan nggak ada pungutan biaya ya. Jadi para santri-santri itu ngajinya ke ibu ini. Dan yang di Pak Kiai itu yang guru ngaji cowok itu sepi, teman-teman gitu. Sedangkan itu dipungut biaya. Kalau pada lari ke sini semua, otomatis kan sana sepi, nggak ada apa ya, nggak ada uang masuk gitu, teman-teman. Jadi dibunuhlah ibu ustazah ini, teman-teman. Nah, kemudian jasad ibu ada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Dan naas, ternyata pemandi jenazah yang memandikan, maksudnya yang memandikan jenazah ibu ini adalah pemandi jenazah yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, yang tadi sempat kita berdebat. Nah, itulah pemandi jenazah milik ibu ini, teman-teman. Banyak sebenarnya pemandi jenazah ya, Bu ya, tapi kebetulan yang memandikan jenazah ibu ini adalah yang pemandi jenazah nakal itu, Mas, gitu. Jadi ibu nggak terima kalau memang tubuh ibu itu disetubui gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, tadi juga itu untung saya datang dan mengakhiri semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti posisinya itu ibu dicuri jenazahnya dari rumah sakit. Oh, astagfirullahaladzim, teman-teman. Ternyata belum sampai rumah sakit, Mas. Kan jenazah itu kan ada di rumah yang buat ngaji itu ya, Mas ya. Ya seperti pendopo, teman-teman. Nah,
sama warga itu mau dibawa ke rumah sakit. Nah, membawa ke rumah sakit kan pakai mobil ambulan. Nah, itu mungkin diberhentikan di tempat yang, sudah direncanakan mungkin, Mas, gitu. Berarti belum di rumah sakit? Astagfirullahaladzim. Tapi tadi saya dapat pengakuan bahwa, eee, waktu saya dapat pengakuan itu, eee, ngambilnya katanya di rumah sakit. Ternyata di separuh perjalanan, iya memang mau ke rumah sakit, mau diotopsi. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tahu itu menyedihkan. Masih ada aja orang yang nggak punya pikiran, teman-teman. Sudah tahu ini mayat, ini jenazah, kok masih dizinai, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tahu. Walaupun pekerjaan ibu mulia, ngajarin anak-anak orang lain ngaji, tapi ya karena ada yang nggak suka, jadi membuat ibu seperti ini. Ketambahan ada pemandi jenazah yang nakal menzinai tubuh ini, teman-teman, tubuh jenazah ibu ini. Jadi ibu ini tuh sedih, eee, dia merasa kalau, sudah ternodai lah gitu, teman-teman. Ya ibaratnya dia kan ibu ustazah ya, teman-teman, ya, sudah menjadi mayat pun masih disetubuhi sama orang yang tidak bertanggung jawab, berarti kan ibu ini merasa bersalah juga sama diri sendiri, teman-teman. Kenapa ini semua terjadi ke saya gitu. Dia bilang begitu, teman-teman. Kenapa ibu ada di bemper mobil ini? Astagfirullahaladzim, tidak boleh, Bu. Tidak boleh dendam, tidak boleh dendam. Ibu kan ustazah. Ibu tahu. Ya, saya tahu ibu marah. Ya, ya, jenazah ibu itu lagi diurusin sama warga. Sudah di Iya, sudah ada di keluarga juga. Kami sudah menghubungi. Jadi ibu tenang, tidak usah khawatir. Iya. Oh, berarti berarti banyak. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Berarti banyak sekali yang tidak suka dengan ustazah ini karena memang dari parasnya itu aslinya dia cantik, teman-teman. Lihatlah, dia anggun sekali. Cuma karena mungkin ini kan sudah menjadi roh ya, teman-teman, ya, arwah. Jadi dia seperti ini. Sebenarnya cantik dan banyak yang tidak suka, teman-teman. Bu, tapi nanti kalau saya mau pulang, ibu tidak boleh ikut saya. Ya, ya, baik. Iya, kalau untuk doa pasti akan saya kasih. Tapi kalau ibunya mau ikut saya itu tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Iya, nanti akan saya sampaikan kepada keluarga juga, pasti dimakamkan dengan layak, Bu. Iya, teman-teman. Jadi kita harus ambil banyak-banyak pelajaran dari kisah ibu ustazah ini ya, teman-teman, ya. Sebentar dulu saya akan tanya namanya. Ibu ini dengan ibu siapa? Astagfirullah, Ibu Siti. Bu Siti, teman-teman, ustazah, Ustazah Siti, teman-teman. Selain dia guru ngaji, dia juga eh, panggilan juga gitu, teman-teman. Kalau ada panggilan, ya seperti mungkin bahasanya sekarang tuh les, teman-teman. Tapi sama sekali dia tidak memungut biaya gitu, teman-teman. Apa alasan ibu untuk tidak memungut biaya? Membantu. Niat dari hati itu ikhlas membantu. Astagfirullahaladzim. Tapi ada yang tidak suka ya, Bu, ya. Padahal niat ibu itu mulia, baik, tidak memungut biaya sepeser pun. Tapi ada aja yang tidak suka ya, Bu. Allahu Akbar. Teman-teman, kita harus ambil banyak-banyak pelajaran dari kisah Ustazah Siti ini ya, teman-teman, ya. Karena dia baik hati, membantu anak-anak orang untuk bisa mengenal agama, mengenal ayat-ayat Tuhan ya, teman-teman, suci Al-Quran. Dan itu tugas yang sangat mulia, teman-teman. Tapi kita sebagai manusia, kalau mempunyai sikap iri, itu jangan yang
sampai membuat orang lain itu seperti inilah teman-teman. Coba kalau, guru ngaji laki-laki itu tidak iri, pasti tidak akan terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Ya saya sebagai manusia pun saya kadang punya rasa iri, kenapa sih dia hidupnya enak, saya harus, kayak gini dulu. Ya semua orang pasti punya rasa iri, tapi kita itu tidak boleh sampai merugikan orang lain teman-teman. Hanya aja mungkin dalam hati, oh ini Ibu Siti ini kan ustazah yang cantik, dia sukarela ya teman-teman, ya ibaratnya mungkin kalau ada yang ngasih itu pun buat kotak amal teman-teman. Dia cantik, guru ngaji, nggak dipungut biaya, kenapa ya dia bisa sebaik itu, saya kok iri ya dengan sikapnya, saya harus sama seperti dia. Nah itu nggak apa-apa teman-teman. Nah sekarang kalau kita iri terus kita ngebunuh dia, terus dia juga jenazahnya dizinai sama orang lain, coba kalau nggak dibunuh mungkin nggak seperti ini ya teman-teman ya. Ya mungkin nasibnya Ustazah Siti ini aja teman-teman, mendapati pemandi jenazah yang nakal gitu ya. Sebenarnya sih kita tidak boleh menyalahkan siapapun ya teman-teman ya, semua juga sudah takdir dan itu tidak bisa dipungkiri teman-teman gitu. Nah Ustazah Siti ini adalah sosok yang memang benar-benar bisa sekali untuk menjadi panutan teman-teman. Selain baik hati, ikhlas ngajarin seseorang, memberi ilmu, dia juga tidak pendendam sebenarnya teman-teman. Nyatanya dia katanya memaafkan, tapi minta jenazahnya itu dikuburkan secara layak gitu. Takutnya kan dia itu takut kalau jenazahnya itu tidak dikuburkan dengan layak teman-teman gitu. Jadi walaupun jenazahnya disinahi tapi dia tidak ada rasa dendam gitu. Cuma kayak mungkin sedikit bahasa Jawanya nelangsa ya Mas ya. Dersula ya Mas, kok jadi seperti ini teman-teman. Coba kalau saya nggak dibunuh, nggak akan seperti ini gitu. Ustazah Siti ini mungkin saya tidak bisa berkata-kata karena juga saya di sini membantu itu sebisa saya Bu Ustazah Siti karena semua sudah kami pasrahkan ke warga dan ke keluarga panjenengan gitu. Oh, Bu Ustazah mau ada yang disampaikan? Tolong carikan generasi penerus jenengan. Oh, ini teman-teman Masnya Bu Ustazah Siti ini dia minta ini teman-teman, kayak ada orang lain pengganti Bu Siti untuk ngajarin anak-anak yang tanpa pungutan biaya teman-teman, seperti itu. Baik, saya akan sampaikan ke warga sekitar ya Mas ya, untuk mencarikan yang seperti Bu Siti ini, ikhlas tanpa ada pungutan biaya. Baik, saya akan sampaikan. Apalagi yang mau disampaikan? Astagfirullah. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ikut dengan saya tidak boleh Bu Siti. Bukan saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Di sini saya hanya membantu. Dan kebetulan saya memang bekerja di tempat-tempat seperti ini karena saya itu tukang mengeksplor hutan-hutan gitu. Jadi jangan ikut saya. Sebaiknya Bu Siti pergi ke alamnya Bu Siti ya. Ke yang lebih layak lagi. Saya hanya bisa mengirimkan doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin Mas. Ustazah Siti sudah pergi dengan tenang. Semoga arwahnya tidak kembali lagi dan saya yakin Ustazah Siti adalah orang yang baik, orang yang ikhlas. Pasti dia tidak menaruh dendam kepada sang pelaku ya Mas ya. Dan hari ini saya capek sekali teman-teman, saya mengurus jenazah dan saya mau penelusuran lagi. Tadi mau ambil tas, ternyata ada arwah Ustazah Siti gitu. Ini masih bau kembang, bau kayak kembang gitu teman-teman. Kayak bukan kembang sih, sebenarnya kayak minyak yang buat orang mati itu.
Astagfirullahaladzim, semerbak sekali baunya teman-teman. Ya mungkin karena Bu Siti itu adalah ustazah yang cantik, baik hati, tidak pernah meminta biaya. Ya benar memang banyak sekali yang iri ya Mas ya. Karena memang tempat-tempat ngaji sekarang memang ada pungutan biaya sih, nggak cuma maksudnya ya walaupun cuma 10.000, 15 satu bulan, di tempat saya ada yang 7.000 mah. Gitu. Jadi itu pun nanti buat beli sapu, buat beli barang-barang lah intinya ya Mas ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak buat kita sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau seperti ini saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya teman-teman ya. Mohon maaf karena saya di sini niatnya hanya membantu teman-teman, tidak untuk menyalahkan. Semua juga sudah takdir. Kita sebagai manusia mengambil hikmahnya aja teman-teman dari pelajaran yang barusan ini gitu ya. Tidak boleh memendam rasa iri dan dengki teman-teman. Ya biarkan sajalah, rezeki sudah ada yang mengatur ya teman-teman ya. Ya nggak salah juga kalau kita misalnya menjadi guru ngaji, kita memungut biaya itu tidak salah juga. Karena itu pun nantinya bisa juga untuk beli keperluan gitu teman-teman. Jadi kita ambil aja lah pelajaran yang positif ya teman-teman ya. Yang kurang baik dibuang jauh-jauh dan mungkin ini saya capek sekali ya teman-teman ya. Saya akan tutup penelusuran malam hari ini. Semoga arwah Ustazah Siti itu tenang dan tidak kembali lagi ya teman-teman. Maksudnya tidak datang lagi gitu teman-teman. Tapi saya yakin dia tidak akan datang lagi karena dia adalah orang yang baik, orang yang ikhlas gitu teman-teman. Dan ini saya tutup dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tempatnya teman-teman. Ayo Mas, tahan tas dulu.